Guys, nama aku Sultan, aku dari Saya Amira Sudirman Maira, saya Raditya Ari. Roza dari jurusan Saya Rekod Bisnis. Selamat siang Mas Sultan. Nah, jadi teman-teman di sini aku mau melakukan wawancara tentunya. Nah, di sini untuk kebutuhan petugas kewarganegaraan. Nah, di sini boleh perkenalkan diri dulu Mas Sultan. Halo guys, nama aku Sultan, aku dari jurusan DKV ini, aku semester 5. Oh iya. Oke, nah di sini aku langsung aja ya untuk wawancaranya. Nah, di sini kan aku bakal membahas tentang yang namanya apa namanya peran warga negara dalam aspek hukum di era digital ini. Pertama nih, kalau menurut pendapat Mas Sultan nih, gimana sih perkembangan era digital saat ini? Nah, terus apa aja nih pengaruhnya sama kesadaran hukum warga negara? Oke, jadi era digital ini kan sekarang lagi berkembang pesat banget ya. Kayak dengan adanya kemajuan teknologi internet dan media sosial, kita tuh bisa dapetin informasi dengan lebih cepat dan lebih mudah. Terus kehidupan kita juga jadi berubah drastis gitu. Misal kayak cara kita komunikasi, belajar, sama ngejalani aktivitas kita sehari-hari. Kalau pengaruhnya sih cukup besar ya menurut aku, karena era digital itu kan mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi hukum gitu, kayak misalnya undang-undang dan kebijakan terbaru ya, UU ITE gitu. Terus media sosial itu juga jadi alat eksekusi yang apa ya, benar-benar kuat gitu, karena kayak benar-benar lewat kampanye digital itu bisa ningkatin kesadaran gitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Terus selain itu juga teknologi itu memungkinkan masyarakat buat lebih aktif mengawasi penerapan hukum. Misalnya kayak melaporkan pelanggaran melalui aplikasi gitu. Jadi lebih mudah sekarang ya. Itu kalau menurut aku. Oh iya, luar biasa jawabannya teman-teman ya. Nah oke, nah pertanyaan terakhir nih ya, kira-kira nih apa harapan? Nah dari yang udah tadi disimpulkan ya, apa harapannya sih untuk masa depan hukum digital di Indonesia? Kalau aku sih personalnya kayak berharap kalau hukum digital di Indonesia ini makin kuat ya, sama makin responsif gitu sama masyarakat. Karena kan perkembangan teknologi ya, terus regulasi yang ada tuh harus terus diperbarui supaya bisa mengatasi tantangan baru kayak cyberbullying atau hoax gitu kan yang lagi marak ya sekarang ya. Terus juga penegakan hukum tuh harus lebih tegas sama transparan. Jadi supaya masyarakat tuh merasa dilindungi gitu loh. Sama edukasi tentang literasi digital itu juga penting banget supaya masyarakat lebih sadar sama hak dan kewajibannya di dunia digital sama literasi gitu. Oke, jadi kalau menurut aku sih itu ya. menurut kakak nih, bagaimana cara warga negara menjaga keamanan dan data pribadi mereka di sosial media? Menurut saya, cara kita menjaga data kita di media sosial adalah dengan menggunakan data sandi yang kuat, seperti aktivasi autentikasinya, dengan cara juga kita tuh menghindari banyaknya kita mengedarkan informasi pribadi kita sendiri di media sosial. Lanjut ya Kak ke pertanyaan kedua. Itu menurut kakak nih bagaimana cara warga negara melaporkan tindakan kejahatan atau penipuan, pencemaran nama baik itu gimana Kak? Nah, menurut saya itu di media sosial selalu akan ada platform yang bernama untuk kita melaporkan apa masalah yang kita punya. Nah, platform itu bisa digunakan untuk ke pihak berwenang seperti polisi yang akan mengurusi data kita yang sudah bocor ke media sosial sendiri. Baik, di sini saya akan mewawancara terkait hukum digital yang ada di Indonesia. Menurut Ari sendiri, hukum digital yang di Indonesia itu seperti apa dan bagaimana? Apakah ada pendapat positif negatifnya? Ya jujur kalau misalkan segala sesuatu kan pasti ada plus minusnya ya. Dengan ada yang hukum digital berarti ya seperti kita tahu semakin kesini tuh segala sesuatunya semakin mudah diakses ya Mas ya. Nah jadi ya di sisi positifnya mungkin masyarakat bisa lebih eksplor lagi tentang hukum-hukum di Indonesia gitu kan. Jadi ya juga tapi di sisi lain untuk melanggar hukum itu sendiri semakin mudah gitu Mas. Jadi kayak ada pelanggaran ya seperti kita tahu ITE ya habis itu apa itu ujaran kebencian, cyberbullying kayak gitu-gitulah. Oke, baik, dan selanjutnya mungkin kita tahu sekarang bahwa dari beberapa kasus yang kejadian di belakang
ada salah satu kejadian di mana terdakwa hukum kasus korupsi yang kita tahu mungkin karena masyarakat tidak puas dengan hasil sidang, kemudian beliau didoxing oleh salah satu hacker yang ada. Apakah menurut Ari itu hal yang bijak, hal yang positif, atau malah justru negatif? Kasusnya ini di mana Harvey Moise dilakukan penyebaran identitas pribadinya. Apakah dari situ akan membuat para koruptor di Indonesia ini jerak atau tidak? Dan apakah hal tersebut hal yang bijak? Ya apa namanya, kalau misalkan kayak kemarin ya penyebaran identitas, sebenarnya itu sama halnya seperti sanksi sosial nggak sih? Ya, kayak di apa namanya, diasingkan di masyarakat mungkin. Nah ini cuma kebalikannya aja. Ya mungkin masyarakat kan karena ya berawal dari kekecewaan mungkin ya, lalu mungkin ada orang yang memiliki kemampuan lebih. Dan ya kalau menurut saya sendiri, kalau dari segi apa ya, dari segi hukum sih pasti pelanggaran ya itu ya, kalau penyebaran data pribadi. Kalau misalkan secara ya kalau tanggapan dari masyarakat pasti ya mendukung sekali gitu kan, karena ya itu agar membuat efek jerah gitu kan ya. Karena gimana lagi, kalau apa namanya, udah tahun hukumannya dikurang-kurangin, dipotong-potong, habis itu yang dulu katanya apa namanya, karena undang-undang terkait kayak koruptor itu harus dibunuh gitu kan. Misalkan koruptor itu kadang-kadang undang-undangnya itu dikaitkan dengan hal yang kurang nggak relevan dengan hukumnya gitu. Kayak kan kalau misalkan di China itu kayak katakanlah korupsi nih, kalau misalkan korupsi 500 juta atau sampai 1 triliun gitu. Nah itu biasanya nanti ada kayak itu langsung dihukum mati, nggak ada klausul lainnya. Nah kalau di Indonesia itu katakanlah kayak korupsi 500 juta atau 1 triliun, nah itu dia biasanya akan dihukum mati apabila, nah di belakangnya suka ada gitunya. Nah kadang-kadang dalam beberapa kondisi itu banyak sekali itu tidak memenuhi, jadi tidak terrealisasikan, tidak pernah terrealisasikan akhirnya gitu Mas. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin, sejauh ini dalam semasa Anda hidup presiden mana yang menurut Anda penegakan hukumnya paling buruk dan kenapa Pak Jokowi? Nggak nanya aja. Karena ya seperti kita tahu ya, yang memegang ketok palu ya merupakan saudaranya juga. Iya betul. Oke, jadi begitu lah ya. Nah ini saya akan wawancarai Bapak tentang kewarganegaraan. Boleh. Jadi untuk pertanyaan pertama tuh, apa yang Anda pahami tentang peran warga negara dalam konteks hukum di era digital? Kalau dari saya paham bahwa peran warga negara di era digital tuh sangat krusial atau penting banget. Nggak sebagai hanya pengguna, tapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Jadi menurut saya sih kita harus aktif berpartisipasi sih dalam membentuk lingkungan digital yang sehat. Ya contohnya kita mematuhi peraturan yang berlaku, terus melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi di ruang digital. Itu salah duanya. Itu sih menurut saya sih. Oke. Lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Boleh. Bagaimana menurut Anda teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi dengan hukum? Kalau menurut saya sih teknologi digital tuh mempercepat akses banget buat kita terhadap informasi hukum. Kayak kita mau nyari undang-undang apa di internet ada, semua undang-undang tuh pasti ada di internet. Tapi juga rentan informasinya tuh kadang nggak akurat gitu. Jadi muncul berbagai bentuk kejahatan atau cyber yang memerlukan pemahaman hukum yang lebih mendalam. Oh gitu Pak. Oh paling ini pertanyaan terakhir nih dari saya nih.
Apa saja tantangan utama yang dihadapi warga negara dalam memahami dan mematuhi hukum di era digital? Kalau menurut saya sih salah satu tantangan utamanya itu kecepatan perkembangan teknologi yang sering lebih kali lebih cepat dari regulasi yang ada. Jadi menurut saya tuh kompleksitas hukum di era digital tuh membuat masyarakat kadang tuh nggak paham gitu sama isinya. Jadi banyak orang yang kesulitan untuk memahaminya. Terus juga ada juga kesenjangan digital juga tuh. Jadi kayak menjadi hambatan juga bagi sebagian masyarakat untuk mengakses informasi hukum. Pertanyaan pertama ini ya. Oh iya boleh. Bagaimana perkembangan teknologi digital udah ngubah cara kita berinteraksi dengan hukum sekarang? Sekarang teknologi digital udah berkembang banget kan. Jadi sekarang orang-orang mau informasi tentang hukum tuh gampang diakses gitu karena informasinya cukup meluas. Nah, apa aja hak dan kewajiban warga negara dalam ruang digital dan bagaimana hal ini diatur dalam hukum yang ada? Hak dan warga negara di dalam digital diatur di berbagai UU. Salah satu contohnya UU ITE. Undang-undang ITE ya. Ya, undang-undang. Yang ketiga nih, bagaimana peran pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negara di era digital dan gimana penegakan hukum yang adil dan efektif? Itu sangat penting dong. Sangat penting. Apalagi ngelindungin hak-hak warganya gitu. Buat regulasi yang jelas, meningkatkan literasi di berbagai media digital masyarakat. Gimana peran media sosial dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi proses hukum khususnya dalam kasus-kasus yang sering viral di media sosial? Perannya sangat signifikan, apalagi kan kita tahu sendiri ya, media sosial tuh orang-orang bisa masuk dan keluar gitu, bisa ngetik apa aja, jadi bisa menggiring opini-opini orang, bahkan kalau misalnya proses hukum berjalan juga. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa peran pendidikan hukum dalam mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara digital yang cerdas dan bertanggung jawab? Perannya yang pastinya pasti penting banget ya, apalagi generasi muda seterusnya gitu, agar anak-anak muda tetap paham akan teknologi, tapi juga paham akan etika dan moral. Oke. Mungkin segitu aja ya Kak. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih teman-teman semuanya. Bapak, sekian wawancara. Gila, makasih banget ya Pak buat waktunya. Oke. Terima kasih ya. Nah, itu dia guys, tinggal disimpulin aja sendiri lah ya. Oke.